A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani maupun rohani, dan telah kembali ke rumah masing-masing setelah merayakan Idul Fitri. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seperti pertanyaan saya di video saya sebelumnya, melihat jin. Di situ saya juga melemparkan pertanyaan, apa sih yang disebut dengan agama Islam itu telah sempurna? Nah, jangan lupa kita membawa lampu. Andai kata saudara tidak mempunyai lampu, jangan lupa membawa obor untuk menerangi jalan kita dalam kehidupan ini menjelang kematian yang disebut dengan meninggal dunia. Nah, saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah sudah mengatakan bahwa Allah telah sempurnakan agama Islam itu. Sudah Allah cukupi rahmatnya. Sudah Allah redohi agama Islam. Nah, jadi kita kutip dulu pendapat dari para ustadz yang saya dapatkan dari media sosial. Yang ini saya ambil itu pendapat dari Ustadz Wahabi Salafi dan Ustadz Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini saya bacakan, menurut Ustadz Khalid Basalamah, yang disebut Islam itu sudah sempurna, tidak butuh ajaran tambahan. Yang kedua, orang yang suka melakukan bid'ah paham ayat ini dan hatinya merenungi, maka dia tidak melakukan bid'ah. Nah, ini menurut Ustadz Wahabi Salafi Khalid Basalamah. Jadi yang pertama, tidak perlu ajaran tambahan. Yang kedua, tidak melakukan bid'ah. Nah, menurut Ustadz Firanda, Islam itu sudah komprehensif. Semua telah dijelaskan dalam Islam. Dari sampai ke kita masuk ke toilet sudah dijelaskan dalam agama Islam. Yang kedua, masalah akidah dan adab sudah diajarkan. Nah, ini menurut Ustadz Firanda. Sedangkan menurut Ustadz Riyad bin Bajari, menurut Ustadz Riyad bin Bajari, agama tidak boleh ada tambahan. Tambahan hanya yang belum sempurna. Nah, itu menurut Ustadz tersebut. Nah, sedangkan menurut Ustadz Dr. Arazi, yang sempurna itu syariatnya. Yang enggak sempurna itu pemahamannya. Nah, itu menurut Ustadz Dr. Arazi. Jadi yang sempurna itu syariat. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah pemahaman. Sedangkan menurut Buya Yahya, Islam itu sempurna karena sudah ada pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk paham Al-Quran dan hadis, kembali kepada ulama, bukan ke warung kopi atau ke tukang ayam dan seterusnya. Ulama yang mempunyai jadi agama Islam yang sempurna itu ulama yang mempunyai metodologi,
memahami Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ulama yang mempunyai metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis itu menurut Buya Yahya. Sedangkan menurut Ustadz Abdul Somad, sholat jangan ditambah-tambah. Kalau sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambah jadi 3 rakaat. Kalau sholat maghrib sudah 3 rakaat, jangan ditambah menjadi 4 atau dikurangi menjadi 2. Nah, adapun perkara yang tidak ada dalil, itu baru yang ditambah-tambah. Selama ada dalilnya, tidak menambah. Jadi, selama ada dalil, maka itu tidak disebut menambah. Nah, mari kita kupas tuntas pada malam hari ini. Apa sih yang disebut dengan Islam itu sudah sempurna? Oh ya, ini ada satu lagi dari Ustadz Wahabi Salafi. Menurut Ustadz Ahmad Zainuddin LC, menurut Ustadz Ahmad Zainuddin LC, barang siapa berbuat bid'ah di dalam Islam yang dianggap hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerisalahan dari Allah. Nah, ini menurut Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Nah, gelar beliau ini LC. Jadi, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, yang menganggap ada bid'ah sana, maka sudah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah dari Allah. Nah, itu menurut pendapat beliau. Nah, ini yang penceramah-penceramah dari Wahabi Salafi ini. Apakah benar demikian? Apa sih yang disebut agama Islam itu telah sempurna dan telah Allah cukupi rahmatnya dan telah Allah redoi agama Islam itu sebagai agama kita? Apa maksudnya? Nah, baiklah, mari kita sama-sama. Kalau keterangan saya ini menurut pendapat saudara salah dan tidak cocok, silahkan bantah di kolom komentar saya. Saya orangnya menerima kritikan. Nah, saya menerima kritikan dan akan saya pelajari kritikan tersebut. Saya akan mohon kepada Allah hidayah, petunjuk ke jalan yang benar. Nah, Islam itu disebut sempurna karena sudah Allah tetapkan rukun iman dan rukun Islam. Inilah kesempurnaan daripada agama Islam itu. Kalau saudara beriman, tapi saudara bukan beragama Islam, maka apakah sudah sempurna keimanan saudara? Tentu jawabannya tidak. Saudara tidak sempurna keimanan saudara. Kalau saudara beragama Islam, tapi saudara tidak beriman, apakah sudah sempurna keislaman saudara? Tentu jawabannya juga tidak. Maka akan sempurnalah keimanan saudara, akan sempurnalah keislaman saudara apabila satu, saudara beragama Islam. Yang kedua, saudara mempunyai iman di dalam hati saudara. Maka sempurnalah Islam itu di dalam diri saudara. Inilah yang disebut agama Islam itu telah sempurna. Yang kedua, Islam itu telah sempurna. Ini isyarat dari Allah. Tidak ada lagi utusan dari hamba-hambanya, dari golongan manusia, untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul ditutup oleh nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul. Karena Islam itu telah sempurna. Kalau ada orang mengaku dia nabi atau dia rasul, itu orang pendusta, pembohong. Karena penutup dari sekian nabi, penutup dari sekian rasul adalah nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
Islam itu telah sempurna, maka kitab yang ada di dunia ini hanya satu, yaitu kitab Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil sudah tidak dipakai lagi karena sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah, yaitu firman-firman Allah dalam Al-Quran, hanya satu, yaitu Al-Quran. Nah, inilah disebut Islam itu telah sempurna. Allah telah mencukupi nikmatnya, dan Allah telah meridhoi Islam itu agama kita. Jadi, kalau saudara beragama Islam, tapi saudara tidak beriman, maka keislaman saudara tidak sempurna. Kalau saudara beriman, tapi saudara bukan beragama Islam, maka keimanan saudara tidak sempurna. Kesempurnaan agama Islam saudara apabila satu, saudaraku, sahabatku beragama Islam. Yang kedua, sahabatku, saudaraku mempunyai iman, maka sempurnalah keislaman saudara. Nah, inilah yang dimaksud dengan agama Islam itu telah sempurna. Maka terbantahlah pernyataan dari dua profesor yang sudah ada di YouTube, saudara bisa saksikan sendiri. Terbantahlah sudah. Kalaulah hidup setelah kita mengalami kematian, maka tidak ada lagi perkara agama. Tidak ada lagi perkara agama. Yang adalah pertanggungjawaban atas perbuatan, perkataan, pengakuan. Itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara katakan, apa yang saudara nyatakan, itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Baik saya, siapapun yang menyampaikan agama Allah. Ingat saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada. Bukan manusia saja yang berdakwah, tapi iblis dan setan berserta bala tentaranya ikut berdakwah, mengajak hamba-hamba Allah ke jalan kesesatan. Ingat itu, karena iblis laknatullah berserta setan dan bala tentaranya telah berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan hamba-hamba Allah sehingga sedikit yang bersyukur kepadanya. Semoga video saya ini selalu menambah iman hakul yakin kepada Allah. Dan kepada saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, apabila mengalami sakit, maka Allah sembuhkan dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.